Selamat datang di tempat yang sangat spesial, yaitu kamar gue. Ya, jadi berantakan banget di sini. Itu minggu terakhir gua bakal lihat film. Minggu depan barang-barangnya bakal dibawa. Jadi ini kamarnya tuh gue pengen coba rapihin dulu. Banyak barang-barang gak jelas. Jadi contohnya kayak gini. Gila sih, sumpah banget. Au! Ah, mayas! Aduh. Yobi tripod. Ini kamarnya sekarang udah bersih banget ya. Gua bakal kasih tauin tour kamar gua sebelum gua balik pada minggu depan. Tadinya gua mau ngajak si Chloe, cuman aja dianya tuh sekarang lagi keluar. Tadi sebenarnya gue diajak, tapi nah gue lagi teleponan sama orang tua gue, jadi dia jalan sendiri jadinya. Jadi daripada kalian bingung, kita akan mulai dari luar dulu. Di sekitar kita tuh ada apa aja? Ya, let's go. So bro, ini itu kompleks gua. Jadi rumahnya tuh semuanya mirip-mirip kayak gini lah. Ini yang di tengah itu rumah gua, tangan gua putih banget. Di rumah yang tengah itu rumah gua, itu kiri kanan nggak ada orang. Jadi kalau hari Sabtu, kalau teman-teman lagi pada pulang, gue di rumah sendirian gitu. Ini kulkas yang udah kita nggak pakai, udah kotor banget. Sebenarnya gue ngapain buka ya? Kita main board game kadang-kadang kalau lagi bosen. Oke, jadi tangganya yang di belakang gua ini, dua itu tinggal di lantai 2, dua orang lagi itu tinggal di lantai 3. Gua sendiri tinggal di lantai 1. Aduh, ini gila kameranya berat banget sih. Jadi depan ini sebenarnya kamar mandi. Karena kita jarang pakai, jadi kita jadiin tempat buat keringin baju. Jadi kalau kalian masuk ke dalam sini, itu semua baju-baju. Nah, sekarang kita ada di dapur. Dapurnya tuh berantakan banget. Maksudnya kalau misalnya kamera ini bagus, kalian bakal kelihatan partikel-partikel kecil. Suatu hal yang di Indonesia itu jarang banget ada, itu tuh mesin cuci piring. Kalau di UK itu kebanyakan orang ada mesin cuci piring. Kita contohnya ini. Sebenarnya lebih bersihan cuci piring pakai tangan, tapi aja karena orang bule itu biasanya males, jadi cuma disemprot-semprotin aja. Cuman mereka nggak harus cuci piring intinya. Gue pertama kali ke UK itu gue bingung banget. Ini itu kompor gas. Ada tempat buat gasnya di bawah sini, cuman ini kosong. Tapi nyala nih. Tuh, gue rapi. Tapi bisa nyala. Itu ada foto kita pas hari paling pertama kita ketemuan. Gue rambutnya berantakan banget. Itu hari pertama pas kita mau kerja di kantor kita, Computer Center. Sekarang kita ke kamar gue dulu. Ntar abis itu kita keluar. Selamat datang di kamar gua. Jadi satu hal yang gue mau kasih tau, ini kan pintunya berat banget ya. Pintu tebel banget nih, kayu. Supaya kalau misalnya ada kebakaran, itu tuh jadi nggak melewati pintu sini. Terus di atasnya tuh ada buat gituannya tuh. Karena bubuk proteinnya yang gue beli ini udah habis, jadi ini tuh untuk pengganjel pintunya. Jadi satu hal yang paling bagus dari rumah ini tuh ranjangnya. Ranjangnya yang kita dikasih dari sama ibu kos, empuk banget. Tuh. Ini sebenarnya laptop ini namanya Chromebook. Gue dapat dari universitas pas tahun pertama. Tapi gue tuh nggak pernah pakai karena dia tuh pakai Chrome OS. Chrome OS itu tuh beda banget sama Windows dan beda banget sama Mac. Jadi itu gue jadiin TV yang always online di kamar gue. Ini juga kumpulan buku-buku yang gue suka baca. Ya sebenarnya gitu aja sih kamar gue. Kamar mandi yang kecil. Tapi lumayan lah, memadai. Jadi kita tuh mempunyai backyard, taman belakang. Pas winter kita tuh nggak gitu sering keluar, tapi pas lagi summer gini kita kadang-kadang di sini buat main-main aja gitu, nyantai, enak. Matahari di UK itu beda banget sama matahari di Indonesia. Panasnya enak karena anginnya tuh dingin. Jadi gue tahu kenapa orang-orang sini biasanya tuh punya backyard dan mereka tuh suka berjemur di luar. Walau di dekat Hatfield itu banyak daerah orang kaya, tapi di sini juga ada beberapa hal yang kurang menyenangkan. Di rumah gue kan di belakangnya tuh kayak ada semacam halaman belakang gitu ya. Nah di taman belakangnya tuh kita tuh suka banget buat main. Dari kita main piknik, kembang api, gak jelas ini ngapain, sampai lempar-lemparan buah yang kita udah nggak bisa makan. Dengan begitu, otomatis di halaman belakang kita tuh banyak sampah. Kalau banyak sampah bekas kita buat piknik dan juga lempar-lemparan buah yang kita udah nggak bisa makan, berarti di situ banyak makanan sisa. Kalau banyak makanan sisa di taman dan kita nggak bersih-bersihin, di halaman belakang kita itu banyak banget tikus-tikus yang ukurannya tuh udah kayak
udah nggak masuk akal gitu. Gede banget. Dan tikus-tikus di situ itu berani banget. Suatu hari pernah ada kejadian di mana teman aku ini namanya si Alice, dia lagi duduk di halaman belakang, lagi nyantai-nyantai gitu sama dua teman aku yang lain. Tiba-tiba ngelihat ada tikus lewat. Bener-bener gede banget. Katanya itu tikus paling gede yang mereka pernah lihat. Besarnya mereka tuh fantastis. Aku nggak tahu mereka makan apa. Nah, mereka lagi nyantai-nyantai gitu. Mereka kan ngeliat kayak gitu takut ya. Kayak gila itu gede banget tuh apa. Tikus itu lagi lewat terus tiba-tiba tikus yang ngeliat mereka, tikusnya diem. Mereka ngeliat tikusnya juga tikusnya diem gitu. Jadi kayak dua-duanya sambil ngeliat-ngeliatan gitu kan. Si Alice mau ngusir si tikusnya. Dia berdiri dari kursi, dia ngambil sendalnya dia mau pukul. Tikusnya bukan kabur, tapi malah ngejar dia. Dia lari ke belakang, gedor pintunya. Gua tuh lagi di kamar, lagi nyantai baca buku, terus tiba-tiba ada gedor apaan tuh, terus pada teriak-teriak semua. Dan gue bingung gitu, kok kenapa ada apaan gitu. Ada tikus ngejar kita katanya. Ada tikusnya gede banget. Di halaman belakang kita tuh bener-bener itu tuh tempat tikus. Dan bener-bener kalian kan tadi udah ngeliat isi rumahnya, sekitar rumahnya tuh ada apa aja. Nah, sekarang di Hatfield ini kan aku bilang ada kampus. Jadi di video ini kita sekalian lihat-lihat kampusnya yuk. Welcome to University of Hertfordshire. Di sebelah situ itu universitas. Jadi kalau kita lurus terus, itu bakal nyampe ke University of Hertfordshire. Di situ itu tempat komplek di mana gue tinggal. Ini itu akomodasi dari universitasnya dan itu universitasnya jadi langsung seberang-seberangan. University of Hertfordshire ini tuh banyak juga anak internasionalnya. Tapi kalau mau dibandingin sama Coventry University, itu kok kampus yang aku pergiin itu nggak sebanyak Coventry University. Kampus University of Hertfordshire ini sendiri dibangun pada tahun 1952 sebagai college dan diakui sebagai university di 1992. Kalau kalian mau tahu ranking dari University of Hertfordshire ini berapa, kalau menurut dari Times Higher Education itu kita ada di sekitar 800 sampai 1000 di seluruh dunia. Bukan universitas yang bener-bener dapat ranking yang terbaik. Seperti yang kalian tahu kan, aku kerja di computer center di Hatfield ini. Nah, computer center ini bukan satu-satunya kantor yang ada di Hatfield ini. Jadi kayak kampus ini bener-bener disekitarin banyak banget industri-industri besar-besar yang bisa membantu kalian untuk mendapat pengalaman kerja. Apalagi banyak perusahaan-perusahaan di sini yang langsung kerjasama dengan kampusnya. Jadi kalau misalkan ada workshop atau nggak ada buka lowongan, ada apa, kampus ini akan lebih mendapatkan privilege untuk mengetahui adanya informasi, wah ada lowongan baru nih. Kalau mau dibilang jelek ini sebenarnya nggak jelek gimana, terutama apalagi daerah dia tuh bukan daerah yang miskin. Dan juga sekarang banget mereka tuh ngebuat showroom mobil mewah. Yang terakhir banget aku udah lihat itu tuh ada McLaren, tapi sekarang tuh udah ada Lamborghini, Aston Martin, Bentley. Jadi itu mau bener-bener pusat sports car. Itu karena kan banyak tempat bisnis-bisnis gitu. Jadi itu kayak tempat sports car itu dimana para bos-bosnya pas pulang kerja ngeliat mobilnya kayak wah oke juga nih gitu. Nah di bagian London bagian bawahnya sini itu tuh jarang banget ada salju. Biasanya salju itu cuma turun 2 tahun sekali atau enggak bisa ada beberapa kali dimana dalam 3 tahun itu nggak turun-turun salju, dimana tahun keempat tiba-tiba turun salju gitu. Karena cuaca di London ini agak aneh, jadi kayak nggak menentu banget gitu. Pas banget waktu gua di situ, pas Christmasnya itu turun salju. Jadi gue dapat banget vibe-nya waktu lagi turun salju. Terus dinginnya tuh nggak main karena anginnya tuh bener-bener bikin kulit kering. Terus abis itu bener-bener kesemprot banget, bikin malas banget lah keluar rumah. Udah anginan, becek, kering. Terus abis itu kena rambutnya acak-acakan, nggak seger banget gitu. Dan di situ dimana gue tuh coba keluar dan ngeliat suasananya. I have the power. ini lilin bekas Halloween.
agak licin. Jadi harus hati-hati jalannya, apalagi tadi habis hujan. Jadi sekarang tuh about 1 derajat ya kalau nggak salah. Yo. Alright, jadi itu perumahan semua tuh jadinya kan bagian situ. Tangan gue beku ini, gue gak pakai sarung tangan, guys. Gue gak ada sarung tangan, kayaknya harus beli itu bener. Di kota Hatfield ini sendiri tuh nggak banyak tempat main, dimana kayak mall, terus tempat rekreasi, pokoknya gitu-gitu tuh nggak begitu banyak. Kalau kalian mau kayak ke tempat perbelanjaan gitu-gitu, biasanya tuh harus ke London atau nggak pakai mobil ke kota-kota yang lain. Paling kalau ditanya apa yang kita bisa banggakan dari Hatfield, itu kita punya satu mall, tapi mallnya juga jelek sih sebenarnya. Jadi itu mallnya kelihatannya dari luar besar, tapi nggak ada isi. Ada bioskop sih. Bioskopnya juga kurang bagus gitu, nggak ada pilihan lain. Itulah kota Hertfordshire. Buat kalian yang nggak tahu, kita tuh tinggal di situ berlima. Teman-teman aku siapa aja, terus ngapain aja, itu semuanya kalian bisa tonton di video yang ada di. Oke, gue ada Instagram buat kalian yang mau ngobrol-ngobrol. Nama gue Ryan dan kita adalah Generasi Kreatif Indonesia. Let's go! Pernah ada suatu hari juga kita nggak tahu kenapa tiba-tiba ada tikus segede gini dia mati di halaman belakang kita, sampai akhirnya ada orang potong rumput. Kan rumput itu panjang-panjang tuh. Contohnya tikusnya di sini gitu kan. Dia tuh potong rumput kayak nyingitarin si tikusnya. Jadi yang lainnya rumputnya hilang kecuali yang tempat yang ada tikusnya itu. Gila. Aduh, gila jadi kuburan tikus.